Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema belajar menjadi semakin peka. Dahulu di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah rumah yang dikenal dengan nama Rumah Seribu Cermin. Suatu hari seekor anjing kecil sedang berjalan-jalan di desa itu dan melintasi rumah seribu cermin itu. Ia tertarik pada rumah itu dan memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Sambil melompat-lompat ceria, ia menaiki tangga rumah dan masuk melalui pintu depan. Telinganya terangkat tinggi-tinggi, ekornya bergerak-gerak secepat mungkin. Betapa terkejutnya ketika ia masuk dalam rumah dan ia melihat 1000 wajah ceria anjing-anjing kecil dengan ekor yang bergerak-gerak cepat. Ia tersenyum lebar. 1000 wajah anjing kecil itu juga membalas dengan senyum lebar, hangat dan bersahabat. Ketika ia meninggalkan rumah itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Tempat ini sangat menyenangkan. Suatu saat aku akan kembali mengunjunginya, bahkan sesering mungkin." Sesaat setelah anjing itu pergi, datanglah anjing kecil yang lain. Namun anjing yang satu ini tidak seceria anjing yang sebelumnya. Ia juga memasuki rumah itu. Dengan perlahan ia menaiki tangga rumah dan masuk melalui pintu. Ketika berada di dalam, ia terkejut melihat ada 1000 wajah anjing kecil yang muram dan tidak bersahabat. Segera saja ia menyala keras-keras dan dibalas juga dengan 1000 gonggongan yang menyeramkan. Ia merasa ketakutan dan keluar dari rumah sambil berkata pada dirinya sendiri, "Tempat ini sungguh menakutkan. Aku takkan pernah mau kembali ke sini lagi." Kita senantiasa berhadapan dengan wajah-wajah dalam hidup ini. Ada wajah yang seram, namun hatinya baik. Ada wajah yang ramah, namun bisa saja hatinya penuh dengan iri dan dengki. Tampilan wajah-wajah itu pun tak sama setiap saat. Bahkan sebuah wajah itu bisa berubah-ubah dalam berbagai situasi. Saudara dan saudari yang terkasih, karena itu kita dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi untuk menafsirkan makna dari wajah-wajah itu. Hidup bersama akan menjadi lebih indah dan harmonis kalau kita mau menangkap makna dari wajah-wajah itu. Bisa jadi tampilan wajah seseorang merupakan cermin dari wajah kita sendiri. Kita mesti tanggap ketika wajah seseorang sedang cemberut kepada kita. Menurut survei anak-anak zaman sekarang, sulit sekali menangkap makna wajah ayahnya yang sedang cemberut. Mereka juga sulit sekali mengerti ketika ibu mereka sedang menasehati dan memarahi.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak zaman sekarang kurang punya kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang mereka pelajari di sekolah adalah ilmu pasti yang tidak butuh penafsiran atas yang tampak. Yang tampak itulah yang ada. Karena itu sebagai orang beriman kita diajak untuk senantiasa mencari makna dari apa yang tampak. Ada apa di balik senyum manis yang tersungging di wajah seseorang? Kepekaan terhadap situasi di sekitar kita merupakan hal penting dalam hidup kita. Dengan kepekaan itu, kita dapat mengerti tentang situasi hidup sesama kita. Marilah kita berusaha untuk semakin peka akan dunia sekeliling kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.